سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء سبيل الدموع سبيل مريح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ibu sehat, Bu? Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Allah kita Maha Ghafur, memberikan kenikmatannya kepada kita tanpa diukur-ukur, dari mulai orang yang bersyukur sampai dengan orang yang kufur. Allah kita Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Bukan seperti ciptaannya kita ini lagi-lagi senangnya pilih-pilih, pilih-pilih kasih dan pilih-pilih sayang. Mudah-mudahan dengan nama Allah Asmaul Husnanya Rahman dan Rahim, kita mampu mencerminkan kasih sayangnya Allah Rahman dan Rahim kepada sesama makhluk, yaitu makhluk manusia. Allah kita Maha Tawwab, penerima taubat. Walaupun makhluk manusia kita ini banyak berlumuran dosa, maka hakikatnya ampunan Allah maha luas. Ketika di sepertiga malam kita bangun untuk mengkoreksi, muhasabah diri, mengecek kira-kira dalam satu hari itu apa saja yang sudah terjadi. Baik kita sebagai pemimpin keluarga, bapak, ibu, atau anak-anak, apakah kita memiliki kesalahan ataukah terhadap orang lain? Maka disinilah muhasabah diri mesti dilihat, diperbaiki. Karena apa? Untuk kestabilan kehidupan dunia dan akhirat. Maka Umar bin Khattab berstatement, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, kata Allah, sebelum aku yang menghisabnya. Karena apa? Mumpung kita di dunia ini diluangkan waktu, diberikan kesehatan oleh Allah, maka hakikatnya kita harus merubah ataupun menghapus apa-apa yang sudah kita perbuat yang salah terhadap keluarga ataupun orang lain. Karena apa? Yang namanya ucapan ini kan tidak ada yang tahu. Menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik. Maka kata-kata ini harus selalu dikoreksi. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi yang mampu mencontohkan keteladanan diri,
pribadi sosial kepada kita pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Maka seyogianya lah kita ketika kita diamanahi yang namanya istri, diamanahi yang namanya suami, diamanahi yang namanya harta benda, maka harus dijadikan amanah tersebut, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Suatu saat nanti amanah tersebut akan sirna, akan hilang. Yang ada yang dibawa oleh kita yaitu kebaikan, amal kebaikan. Nggak mungkin harta benda, kontrakan, tanah kita bawa ke dalam kubur. Ketika kita lahir di muka bumi ini dalam kondisi yang telanjang, tanpa istilahnya membawa satu apapun. Nah, ketika kita istilahnya pulang kepada Allah, maka hakikatnya yang kita bawa yaitu amal kebaikan kita. Jadi tidak ada gunanya yang namanya harta benda, pangkat dan jabatan, walaupun kita itu berentet, berjejer sampai dengan belakang, dari depan ke belakang, profesor, doktor, MA belakangnya, ataupun harta benda, kontrakan, merasa diri dihormati di muka bumi ini, tapi semuanya itu berpulang lagi kepada setiap apa-apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Istilah Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semuanya itu akan kembali kepada apa yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, selawat teriring salam mari sama-sama kita aturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu ittiba pada ajarannya hingga yaumul kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan insya Allah diberikan keberkahan lahiriah maupun batiniah. Ketika kita ingin kaya, hakikatnya kehidupan ini adalah kekayaan yang Allah berikan kepada anak manusia. Ketika kita ingin kuat di balik kelemahan kita, Allah sisipkan kekuatan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Ketika kita takut memberi terhadap sesama makhluk, hakikatnya semua yang kita miliki hari ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indah Bapak dan Ibu ketika kita mampu dan mau bersyukur dengan apa-apa yang sudah Allah berikan. Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 152 memberikan pengajaran, pendidikan, bahkan penggemblengan pribadi terhadap makhluk yang namanya manusia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wahai makhlukku manusia, jikalau kau ingat denganku, apa kata Allah? Pasti dong aku ingat kepadamu. Kalau kita dipanggil sama Allah, maka nyaut Bu, Pak. Jangan sampai ketika azan memanggil, ini kan kumandang, panggilan. Niat kita mau berangkat haji, niat kita pengen umroh, tapi yang namanya panggilan Allah kita melengos. Apa bahasa sini melengos? Cuek, acuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang namanya kita istilahnya apa? Dibutakan oleh dunia. Ya, tak dululah, gampang bisa sholat di rumah. Padahal apa? Kondisi kita sehat walafiat. Kerjaan masih numpuk kata kita. Padahal apa? Yang namanya kewajiban kita itu kan beribadah. Memang betul yang namanya kita sebagai pemimpin keluarga mesti mencari maisha, penghasilan. Tapi ketika Allah sudah memanggil,
hadap kanan langsung menyembah, sujud kepada Allah. Karena apa? Yang namanya pekerjaan-pekerjaan dunia itu istilahnya sampingan. Menghadap Allah harus nomor satu. Kalau kita mau cepat-cepat dipanggil ke tanah suci Mekah, kalau kita mau benar-benar diijabah doa-doa kita, maka senada dengan ayat itu, ud'uni astajib lakum. Hei manusia, minta dong kepadaku, jangan sombong. Mentang-mentang di dunia ini kau banyak harta, tapi aku yang memberi. Nama aku kan Al-Fattah, nama aku Ar-Razzaq, Maha Pembuka, Maha memberikan rizki. Tapi lagi-lagi kau sombong. Aku ulur. Apa ulur itu? Bahasa orang main layangan bilang. Terus diulur, terus diulur. Biarin saja, istilahnya apa? Walaupun engkau nggak menyembahku, tapi istilahnya Allah kasih nih rezeki terus. Namanya istidraj terus. Sebagai apa? Sebagai bahan ujian di muka bumi ini. Jadi ibu bapak jangan istilahnya, kadang-kadang kita ini ngiri. Ya Allah tuh istilahnya tetangga kita nggak beribadah aja sama Allah kayaknya 7 turunan. Kita ini beribadah yang istilahnya itu dari mulai sholat 5 waktu, tahajud kita, duha kita nggak ketinggalan. Kok kita masih miskin? Ini jangan berpikiran demikian. Karena apa? Allah memberikan kesesuaian ujian kepada makhluknya, Bu. Pak, siapa-siapa orang yang menang dalam kehidupan ini? Istilahnya apa? Keberkahan yang kita cari bukan yang banyak. Kita kaya di muka bumi ini lantaran pemberian Allah. Anak kita soleh dan soleha, istri kita soleha, itu memang wajar. Tapi ingat, sholat dan berbuat amal kebaikan ini kan rumus hidup, Bu, Pak. Apapun pekerjaan kita, dari mulai pengajar, istilahnya warung, gojek, grab dan sebagainya, tapi ingat kata Allah, sholat, berbuat kebaikan. Karena apa? Itu satu-satunya yang nanti Anda bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di mana pada suatu saat nanti tidak ada yang namanya dari harta benda kita, anak-anak kita, kecuali engkau kata Allah berhadapan denganku dengan hati yang benar-benar qalbun salim, bersih. Maka hidup ini kadang-kadang susah gampang, Bu, Pak. Betul nggak, Bu, Pak? Kita jadi orang yang mampu, kadang-kadang kita beri ini. Ada istilahnya sifat ujub, sombong. Tuh lihat, kalau bukan gue yang ngasih tuh nggak bakalan tuh istilahnya musola masjid itu berdiri. Tuh lihat tuh, di sini yang paling kaya gua, saya. Ini ujub, sombong, angkuh. Padahal apa kata Allah? Kalau Allah bilang fa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makhluk manusia, kau mau kayak Fir'aun. Istilahnya apa Fir'aun? Fir'aun itu menjadi saksi sampai dengan sekarang. Orang yang ngaku Tuhan, sombong, khianat. Gimana enggak khianat? 32 kali kita diingetin dalam surat Ar-Rahman, Bu, Pak. Betul nggak, Bu, Pak? Ini istilahnya ngaca juga saya sebagai pemimpin keluarga, sebagai istilahnya orang yang diamanahi. Allah bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi wahai makhlukku manusia yang Anda dustakan? Maka kenikmatan yang mana lagi wahai makhlukku manusia yang kamu khianati? Padahal apa? Semua yang ada di muka bumi ini telah aku cukupkan. Inna a'tayna
kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kebaikan harta benda kepadamu wahai makhlukku manusia. Tapi lagi-lagi apa? Kita tak pandai bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli walan takfurun. Maka jangan sekali-kali engkau kufur dengan apa-apa yang telah aku berikan. Maka ibu bapak, ketika kita ingin hidup bahagia, kadang-kadang kita istilahnya berseloroh, berbincang-bincang sama suami ataupun istri. Pak, enak ya Pak, tetangga sebelah kita harta bendanya banyak, kontrakannya itu nggak bisa dihitung, rumahnya bertingkat, mobilnya itu kalau bisa dibeli showroom di dunia itu bisa dibeli. Tapi Pak, kadang-kadang kok kita istilahnya diuji sama anak kita ya Pak. Kadang-kadang apa namanya Bu, kita diuji Bu sama tetangga kita. Tapi istilahnya kalau mau istilahnya kebahagiaan itu diukur sama kekayaan, maka hakikatnya Adolf Melker, seorang terkaya di Jerman, orang nomor 1, maka harusnya dia duluan yang bahagia. Tapi apa Bu Pak? Di penghujung hidupnya dia menghajar istilahnya dirinya, menabrakkan dirinya kepada kereta api. Saking apa Bu istilahnya? Harta kekayaannya banyak, istilahnya apa? Tidak mau memberikan istilahnya hidayah kepadanya. Kalau istilahnya kebahagiaan itu ukurannya ketenaran Bu, orang yang paling tenar di muka bumi ini Bu, kita lihat Michael Jackson. Tapi apa Bu Pak? Di penghujung hidupnya Bu,